Saya dari label Alunan Musik Abadi dalam hal ini sangat berterima kasih karena teman-teman sekalian berkenan hadir dan menyaksikan langsung baik dalam hal media rilis maupun juga showcase dari Duo Antonia. Sebagai pendatang baru di industri, kami percaya bahwa Duo Antonia ini punya rasa sendiri, gitu ya, punya ciri khas tersendiri, sehingga kami yakin akan menemukan pendengar-pendengar setia juga yang akan mencari di semua digital platform kesayangannya, dan tentunya kami yakin saat ini sudah sangat mudah untuk dicari. Kita sudah rilis sejak 5 Juni yang lalu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Dan semoga seperti yang disampaikan ya, stay sampai akhir karena akan ada banyak interaksi, banyak kejutan juga, dan dari Duo Antonia akan melantunkan semua lagu-lagunya nanti sampai akhir. Terima kasih dan selamat sore. Kak Dona, Kak Milen, ini langsung aja nih. Ini sebuah proyek musik baru. Ini gimana ceritanya? Pada akhirnya terbentuk Duo Antonia ini. Ini apakah proyek musik yang di set up sama Pak Agung, ya kan, dipertemukan, atau justru kalian emang sebetulnya udah temenan lama terus kemudian berkarya musik bareng, atau gimana? Silakan. Mungkin saya bisa jawab ya, Mas Eno. Terima kasih. Terbentuknya proyek Duo Antonia ini sebenarnya awalnya dari saya yang hobi menulis. Kemudian di tahun 2023 itu saya terdiagnosa kanker. Dan psikolog saya kebetulan juga hadir di sini, Mbak Ayu Tantri. Makasih Mbak Ayu sudah hadir. Itu menyarankan saya untuk journaling. Nah, kemudian dari journaling itu semakin bergulir, saya semakin suka menulis lirik lagu. Lalu saya tuh ingin menciptakan legacy gitu bagi orang-orang yang terdekat dengan saya. Jadi kalau kangen sama saya, karena pikiran saya udah kemana-mana waktu itu ya. Kemudian saya, puji Tuhan, dinyatakan sembuh dari kanker, dan saya ingin sekali menciptakan karya-karya saya itu menjadi karya yang nyata. Kemudian saya bertemu dengan seorang produser, Pak Cekribo namanya, dan kita diskusi. Dia bilang, ada nih, coba deh Kak lihat profilnya Eriska Milen gitu di sosial media. Lalu saya lihat, saya langsung jatuh cinta sama suaranya Milen karena menurut saya sangat menjiwai gitu, dan kayaknya bisa membawakan emosi di lagu-lagu yang saya ciptakan gitu. Akhirnya kita ketemu ya Milen ya, kita diskusi, lalu kita sepakat ya Milen ya untuk menjalankan proyek Duo Antonia ini. Jadi begitulah, saya sebagai the storyteller dan Milen sebagai the voice yang menginterpretasikan karya-karya saya ke dalam lagu-lagu ciptaan saya. Wah, luar biasa ya. Dan tujuannya tercapai karena pesan dalam liriknya tuh terejawantah dengan baik ya lewat suaranya Milen nih. Yeah. Nah, ini pada saat mendengarkan materi dari Dona segala macam gitu kan, itu ada sesi khusus untuk pada akhirnya ini gue mesti menjiwai isi cerita dalam liriknya, ini gimana segala macam. Ada sesi-sesi seperti itu nggak? Pastinya dong ya, pasti saat Kak Dona ngasih materi lagu yang akan diproduksi, pastinya saya juga menjalankan dulu, mendengarkan berkali-kali, terus menulis apa makna liriknya, apa yang perlu disampaikan kepada pendengar gitu, sehingga pada saat proses produksi itu lebih mudah untuk dieksekusi gitu ya. Mudah-mudahan ya sampai kepada para pendengar pesan dari lagunya. Amin. Kalau tadi kita dengerin live-nya sih masuk banget ya. Popnya pop easy listening yang semua orang bisa nikmati. Bisa menemani saat kita nyetir, kita nge-gym, kita jalan kaki pagi-pagi. Itu masuk banget tuh. Meskipun mungkin muatan liriknya tentang patah hati, ya kan, tentang kekecewaan. Nah ini, jadi benang merah dalam karya ini tuh apa sih Kak Dona? Benang merah secara keseluruhan, karena tadi baru di-spill 2 lagu nih. Nah, untuk secara keseluruhan 6 lagu dalam mini album ini, benang merahnya apa? Sebenarnya ada 3 poin sih tentang kejujuran pastinya, karena karya-karya ini saya lakukan dengan cerita-cerita yang jujur gitu ya.
kemudian bertahan karena banyak lirik tentang bertahan akan cinta. Ya saya ini hopeless romantic ya, jadi lagu-lagunya cinta-cinta jadinya. Dan yang ketiga tentang harapan gitu. Jadi, jadi tiga poin itu kita kemas dalam mini album Suara Hati ini. multi spektrum sih gitu istilahnya gitu. Nah, yang menyenangkan adalah kalau kalian cek di DSP ya, di Spotify itu dirilis 5 Juni. Oke? Ya. Dan ini baru tanggal 21. Tapi kalau kalian lihat itu lagu-lagunya udah menuai ribuan stream. Puji Nah, ini Tuhan. mau geser nih ke Pak Agung nih. Ini Pak Agung apakah punya metode khusus kemarin? Ini promosinya baru sekarang loh ini. Iya kan? Tapi itu udah meraup jumlah pendengar tuh yang cukup banyak untuk sebuah proyek musik baru. Ini punya strategi khusus kah kemarin tuh? Ya, sebenarnya strateginya simpel aja karena saat ini kan semua tergantung pada dunia digital ya. Dan saya percaya untuk sebuah karya seni baru atau lagu baru itu harus mudah dicari, harus mudah juga terdiscover atau bahkan numpang lewat di timeline seseorang sehingga mereka berpikir oke juga nih lagu gitu kan, terus dia cari lebih jauh lagi ke platform yang lain, bisa YouTube atau bisa Spotify atau apapun platform yang mereka pakai gitu. Jadi strateginya simple, discoverability digital yang mudah. Wah, luar biasa. Jadi memang ini ya, emang bergelut di industri musik harus juga melek teknologi saat ini yang lagi vibe apa sehingga kita tuh bisa riding the wave lah ya, istilahnya gitu ya. Tapi Pak Agung, saya mau tarik mundur ke belakang dulu nih. Pada akhirnya bisa bekerja sama dengan Duo Antonia nih, gimana ceritanya? Oke, jadi seperti tadi Donna sampaikan ya, saya melihat karya-karya Donna ini tulus, bukan something to make up atau fiction, tapi memang berupa galian dari renungannya dia, relungan hatinya dia. Nah ini yang membuat semua bait dan syairnya itu sangat mengena. Jadi bahkan ketika launching di DSP, bener mas tadi launching di DSP, saya langsung dengerin kan, saya pakai earphone, ya dengerin sambil nge-gym waktu itu. Lagu yang galau ya saya sedih gitu. Bahkan tadi aja diputar saya sedih juga gitu, kayak aduh kena juga ya ini gitu. Jadi karena itu maknanya sangat dalam. Jadi kalau benar-benar di perbaitnya, perliriknya diresapi gitu ya, itu nggak susah untuk dipahami dan langsung kena gitu istilahnya. Oke, siap. Nah ini untuk keputusan mengambil Bukan Denganku sebagai fokus track nih adalah strateginya dari pihak label atau mungkin melalui diskusi dulu dengan Kak Donna dan Milen sebelumnya? Iya, karena memang kita ingin tampil sebagai pendatang baru yang istilahnya kita punya certain level ya, atau kualitas yang punya baseline tertentu. Makanya kita langsung bekerja sama dengan seorang musisi besar yang otomatis mungkin hampir sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengenal beliau gitu, Mas Baby Romeo. Dan itu pun bukan suatu hal yang mudah sekali bertemu langsung jadi, karena Mas Baby juga tidak asal menerima proyek-proyek gitu. Dia pasti dengerin dulu, dia juga kurasi ya kan, lalu kemudian dia akhirnya setuju dan memilih 2 lagu dari Donna. Wah, luar biasa. Jadi memang ini ya, melibatkan juga emang sosok yang ahli di bidangnya lah ya. Nah ini kembali lagi ke Donna nih, sebagai apa ya, istilahnya insinyurnya nih proyek ini nih kan. Ini penulisan segala macam, itu saat proses kreatif itu dirimu banking lagu yang banyak, terus kemudian akhirnya terpilih 6 lagu ini masuk ke mini album, atau seperti apa Kak Donna? Iya sih, karena saya banyak menulis lagu dan banyak banget sih ya yang saya punya. Jadi dari situ saya bisa pitch ke produser, baik produser yang pertama. Jadi sebenarnya kita tuh sudah punya 3 single di tahun 2025. Oh. Tapi formatnya itu masih Donna Antonia featuring Eriska Milen gitu. Kita udah punya 3 single dan kemudian di akhir tahun 2026 saya pitch lagi lagu-lagu saya itu ke Mas Baby Romeo dan terpilihlah 2 lagu dari bang lagu saya. Jadi sekarang
ya keputusan kita adalah membuat EP atau mini album 4 lagu. Sebenarnya sudah siap dari tahun lalu masternya, kemudian ditambah 2 lagu dari Mas Baby Romeo dengan harapan 6 lagu ini bisa, 2 lagu tambahan dari Mas Baby Romeo bisa memberikan nilai value yang lebih lah untuk EP kita gitu. Dan itu berhasil sih kayaknya ya. Mudah-mudahan. Karena mendulang jumlah pendengar yang luar biasa sih, itu kayaknya sih berhasil tuh. Nah, tapi ini juga menarik nih. Apakah proses penggarapan setiap lagu itu terjadi saat sudah mengenal rekan kerjamu ini, atau justru emang gue udah bikin duluan nih, terus baru ketemu nih, atau seperti apa? Ada yang saya udah bikin duluan, ada juga pas udah ketemu Milen. Ya. Jadi yang kebetulan juga yang saya udah buat itu kok bisa pas sama suaranya Milen gitu. Dan kemudian setelah ketemu Milen, saya jadi semakin terukur. Jadi saya buat lagu yang memang suaranya yang cocok suara Milen. Iya, gitu. Jadi before after udah bikin lagu. Karena kalau kita perhatiin kayak kawin gitu, maksudnya suaranya Milen gitu loh, dengan notasi-notasi bunyian yang di dalam lagu itu tuh kayak nyatu gitu. Apakah emang ini jago aja nih Milen nih bisa menjauhi, apa emang saat proses kreatifnya emang terlibat gitu kan? Nah, Milen sendiri kalau dari sisi kreatif nih, apakah ada campur tangan juga? Mungkin pemilihan, kayaknya diginiin bagus nih atau gimana? Untuk proses kreatifnya sendiri sih saya terlibat langsung dalam rekaman vokal ya pastinya. Untuk pemilihan improvisasi mungkin itu sih saya terlibat di sana gitu. Namun untuk proses seperti aransemen dan lain-lain itu udah ada timnya ya dari kami yang sudah mengerjakan aransemen itu tersebut. Luar biasa. Nih, gue yakin banget nih teman-teman media udah punya pertanyaan-pertanyaan banyak banget di kepalanya. Tapi tahan dulu. Kita akan buka sesi Q&A setelah nanti kita putarkan dulu video klip dari single Bukan Denganku ya, dari duo Antonia. Jadi silakan kita saksikan di layar besar ini ya, video klip single Bukan Denganku yang diproduseri oleh Baby Romeo dari duo Antonia. Ada satu lagi nih. Jadi Dona nih udah kenal Mas Baby sejak lama, atau emang kayak lagu gua harus dia yang produserin nih, jadi langsung dikejar atau bagaimana? Kenapa kita pilih Mas Baby ya? Karena Mas Baby itu memang dikenal mampu menciptakan lagu-lagu hits di Indonesia gitu. Wah. Jadi semakin yakinlah kami dengan Mas Baby karena akan memberikan kualitas terbaik untuk lagu-lagu kami. Jadi tidak mengenal sebelumnya? Oh, belum. Oh, jadi langsung nih harus dia yang pegang lagu Iya. gue nih, gitu ya? Karena dia bisa membuat apa ya, lagu itu punya emosi, punya Iya, jiwa gitu, ada dari nyawanya ya. ada nyawanya. Iya, gitu. iya, luar biasa. Sekali lagi dong teman-teman, tepuk tangan untuk Bu Antonia. Ini langsung ya, di follow dong, di akun Spotify itu ada follow-nya dong. Jadi cari Bu Antonia, langsung di follow. Nanti bisa temenin kalian tuh beraktivitas, naik motor, nyetir mobil, dengerin tuh semua. Karena 6 lagu udah saya dengerin semua, dan itu emang enak-enak banget. Nah, sesaat lagi kita akan ini ya. Ini ada nih, silakan di scan QR code-nya kalau mau. Ya, kalau nanti mau searching sendiri juga nggak apa-apa. Ini langsung kita buka aja, Kak Dona dan Kak Milan dan Pak Agung ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab Q&A. Jadi kita kasih kesempatan buat teman-teman media yang sudah menyiapkan pertanyaannya. Boleh, Pak Edo? Ada lagi? Atau satu dulu? Mas Dedi? Oke, Pak Edo dan Mas Dedi ya. Pak Edo dulu deh, silakan Pak. Oh, silakan. Halo, sore. Sore. Saya Edo dari Urban News, portal pinggiran. Sukses ya buat duo Antonia. Terima kasih. Nggak beruntung karena secara industri duo ini saingannya nggak terlalu banyak dibanding solo gitu. Saya langsung aja. Ada beberapa tantangan di duo, biasanya keselarasan vokal, saya nggak tahu ya. Biasanya ada satu lebih ke vokal utama atau dia lead,
satu lagi dia bermain di wilayah aman, backing vokal. Saya nggak tahu pengaturan kamu seperti apa. Kalau saya dengar di dua lagu yang kamu bawakan tadi, justru vokal utamanya adalah Milen gitu ya. Kamu di belakang sebagai backing vokal gitu ya. Dan saya nggak tahu sebetulnya kalau duo itu kan ada kecenderungan mereka berbagi tugas. Siapa yang di depan, siapa yang belakang, tapi secara bergantian mereka akan bermain di wilayah itu. Kadang-kadang malah muncul bisa dua vokal sekaligus. Saya nggak tahu di yang 4 track terakhir ini apakah Donna masih di belakang, apa Milen di depan sebagai striker. Saya nggak ngerti. Karena kalau duo harusnya memang harus sudah berbagi, tapi minimal dua-duanya muncul di permukaan. Saya nggak tahu keselarasannya, terutama kamu berbagi tugas seperti apa. Oke, sukses ya. Siap. Ini aku mau najemin dulu Pak Edo. Jadi ini pertanyaan adalah dalam format live ya. Sebetulnya tidak harus live, secara recording juga harus berbagi kan. Jadi ada vokal utama, biasa ada backing, atau mereka dua-duanya juga muncul di satu track yang sama gitu. Tapi saya nggak ngerti, kalau tadi di dua lagu saya dengarnya Donna malah backing vokal, leadnya malah Milen gitu ya. Saya nggak tahu di 4 track berikutnya apakah Donna yang di depan, Milen di belakang gitu. Ya cuma gitu aja. Karena di duo itu tantangannya adalah itu, jadi mereka harus muncul berdua. Kalau sendiri ya solo aja, gitu aja. Siap, terima kasih. Jadi langsung aja Donna mungkin Milen yang bisa jawab. Ini formatnya seperti apa? Karena Pak Edo agak berpikir dalam sebuah unit duo tidak boleh ada matahari yang bersinar lebih terang dibanding yang satunya. Gitu. Silakan. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya coba menjawab ya. Jadi format duo kami memang Milen sebagai lead vokalis dan saya sebagai storytellernya gitu, pencipta lagunya dan juga mengisi backing vokal dan bermain musik. Tetapi ada juga lagu yang saya ikut bernyanyi gitu. Jadi nggak semuanya lagu itu Milen yang lead, tapi saya di belakang. Tapi ada juga lagu yang memang kita berdua duet gitu, memang duo. Sekarang Milen mungkin mau nambahin? Iya, jadi dalam mini album kami ini ada satu lagu di mana kita juga ada duet ya Kak ya di dalamnya. Tapi dari 5 lagu ini, yaitu seperti yang dilihat tadi bahwa saya sebagai lead vokal utama di sini dan juga Kak Donna sebagai backing vokal. Wah, cukup terjawab Pak Edo? Terima kasih. Ini ditunggu reviewnya nih, luar biasa Pak Edo ini. Nanti tolong direview Pak Edo keseluruhan materi di EP mereka. Nih geser Iki dari kapan lagi silakan. Dedi nih. Oh Dedi dulu boleh. Selamat sore, saya Dedi dari JPN.com. Mohonnya buat kakak-kakak duo Antonia mungkin yang pertama dengan konsep dengan mini album ini, kira-kira pendengar seperti apa sih yang kakak-kakak tuju mungkin? Tadi warnanya lumayan colorful, sangat Gen Z juga gitu. Sementara produsernya lumayan orang legend yang seleranya mungkin 90-an gitu. Terus buat Pak Agung mungkin Pak, setelah rilis si mini album ini mau dibawa kemana lagi? Mungkin ada tour mandiri atau segala macam. Terima kasih. Thank you Dedi dari JPNN. Silakan Kak Donna dijawab. Nih target marketnya nih mau yang seperti apa nih? Apakah ngincer Gen Z karena ton warna video klipnya kan Gen Z habis nih, gitu. Sementara produsernya orang-orang ya tua, 90s gitu loh. Nih sebetulnya target marketnya mau ngejar apa? Ya universal ya, semuanya boleh dengerin gitu. Oke, terima kasih Pak. Saya akan coba jawab ya. Jadi salah satu keunikan dari duo kami dibandingkan duo-duo lainnya karena kami ini lintas generasi. Jadi saya dari milenial,
Saya juga Gen Z. gitu. Jadi lagu-lagunya bisa kayak Gen Z dua-duanya. Oh, asik. Jadi lagu-lagunya tuh memang kita menargetkan milenial sama Gen Z, tapi tidak menutup kemungkinan untuk generasi lainnya ya. Itu Pak Agung mau jawab. Oke. Kalau tadi kan Dona bilang Dona milenial, Gen Z, saya kolonial, Pak. Biar nggak tegang. Yang tegang saya. Jadi kalau rencana berikutnya adalah pasti kita akan lakukan promosi baik offline maupun online. Juga ada rencana untuk tour ke radio ya, apa maksudnya promosi ke radio-radio di beberapa kota, dan ada beberapa gigs juga yang sudah kita rencanakan ke depan. Yang pasti memang harapannya sampai dengan paling tidak di tahun ini kita coba untuk persembahkanlah karya Duo Antonia ini ke industri musik, dan harapannya kita masyarakat tuh bisa menerima dengan baik, karena memang tadi ya unik ya, komposisinya tuh sangat beragam. Jadi semoga itu bisa jadi pembeda dan kita bisa build our own audience space gitu, Mas. Siap. Tapi mungkin pertanyaan Bang Deddy mengenai target-target yang seperti apa itu juga relevan dijawab oleh Pak Agung, karena kan bisnis wise selalu berada di tangan label. Mungkin emang menuju market tertentu atau seperti apa? Ya, untuk target market seperti mungkin 6 bulan terakhir atau hampir 1 tahun ini saya perhatikan industri musik Indonesia ini jumlah pendatang barunya juga cukup banyak ya. Tapi penikmatnya tidak berkurang, justru bertambah juga gitu ya. Jadi secara kalau di dunia ekonomi itu growth opportunity-nya itu sangat besar. Disitulah kenapa saya sebenarnya background-nya bukan industri musik Pak. Saya dari background-nya di teknologi. Tapi saya melihat bahwa industri ini punya potensi besar karena memang the sky is the limit. Tergantung bagaimana kita menyajikan sesuatu yang berbeda. Wah, luar biasa, luar biasa. Kamilan mungkin mau nambahin nggak punya visi tertentu untuk marketnya Duo Antonia ini? Sebenarnya gue sih yakin ini akan dimakan ya sama mana nih, sama daerah mana nih? Gen Z kah, milenial kah? Silakan. Kalau menurut aku sih ngelihat banyaknya orang galau tuh nggak ngelihat usia sih ya zaman sekarang. Iya lagi. Iya kan. Jadi ya harapannya sih ya targetnya bisa dinikmati oleh semua kalangan aja. Siap. Dan semoga ini ya, semoga emang benar-benar menjangkau lebih luas dan lebih banyak lagi pendengar. Nih, gimana Ki? Ready? Mana mikrofonnya? Ini Iki. Ikinya anak musik banget ini. Anak musik banget. Nih, nanti tolong bikin konten ya. Soalnya saya Fikri dari kapanlagi.com. Jadi melihat live-nya, saya langsung mengingatkan saya dengan duo yang sebelumnya ada, yang udah ada. Nah, buat kalian sendiri nih Duo Antonia, ada kekhawatiran itu masih buat nantinya akan dibandingkan ke sana gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Spesifik dong Mas. Siapa nih? Duo Maya. Oh. Ya, karena mungkin formatnya agak mirip ya dengan keyboard dan lead vokal. Ada nggak tuh kekhawatiran akan dibanding-bandingkan gitu atau mungkin dikomparasi? Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan coba jawab. Kami berdua pun mengidolakan Duo Maya dan sebelumnya Ratu gitu ya. Dan kami juga terinspirasi dengan konsep itu sebenarnya. Jadi kalau dibanding-bandingkan kita sih punya keunikan sendiri sih. Jadi kita nggak khawatir tentang itu. Lagu-lagu kita juga genrenya pop soulful ya. Jadi ada pembedanya gitu. Kalau mengikuti rezekinya sih amin. Amin. Tapi kita nggak khawatir sih. Terima kasih. Kamilan mau nambahin? Aman ya? Gimana Bang Iki? Aman ya? Terjawab ya? Bener ya? Nanti bikin konten kan ya? Ini dia selain jurnalis untuk kapanlagi.com, dia adalah content creator. Wah, yang nonton tuh. Ini tolong dibantu Duo Antonia ini supaya lebih banyak lagi yang dengerin. Ya kan?
Follow dan mention. Atau kalau nanti bikin postingan collab mau terima ya? Gas Ki. Mau nyanyi juga gitu. Waduh. Di cover lagunya boleh ya? Ternyata tadi tuh Iki gak berani ngomong Duo Maya karena lokasinya di sini. Aman Pak, aman. Kita geser ke penanya berikutnya. Boleh dari depan sini silakan. Ini luar biasa juga nih jurnalis musik andalan ini, silakan. Halo semuanya, saya juga Rasa Rezi. Untuk semuanya, sebelumnya selamat ya. Saya mau terus terang sih senang sih setelah adanya Duo Maya dan itu juga The Virgin ada duo baru lagi ya. Cuman kan mereka itu yang bertahan sekarang hanya The Virgin ya. Kan kalau kendala dari duo wanita ini biasanya kalau udah berkeluarga ini suka ada apa batasan-batasannya. Kita berandai nanti duo Antonia ini sukses 10 tahun, 20 tahun ke depan. Nah, apakah nantinya akan tetap berjalan walaupun nantinya akan salah satu ada yang berkeluarga atau dua yang berkeluarga, itu apakah akan terus berjalan atau stop? Terima kasih. Siap, silakan. Dijawab. Saya kok seneng ya jawab-jawab gini, ternyata kirain bakal deg-degan tapi malah excited. Terima kasih ya Mas pertanyaannya. Dari kita berdua saya sudah berkeluarga. Ini suami saya sebenarnya. Oh, baru tahu. Iya, itu bukan rahasia. Saya punya 2 anak, satu udah 16, satu 13, ada di sini juga. Alex, Matthew, thank Ini you. support system ya dari keluarga ya. Jadi itu tidak mempengaruhi saya gitu loh. Jadi saya juga tidak khawatir kalau Milan berkeluarga ya. Selama visi dan misi kita sama. Dan juga kita nggak akan berhenti di sini Mas. Kita juga akan produce lagi kan lagu-lagu baru. Dan kita yakin ya kalau lagu itu pasti menemukan pendengarnya. Betul. Jadi musik itu nggak akan pernah gagal ya Milan. Jadi kita yakin aja sih akan long lasting. Ya. Wah, terjawab nggak, Bang Iko? Saya Aman tambahin ya? Silakan. Dari sisi label. Jadi memang ketika mulai project ini justru dasarnya itu adalah keluarga Mas. Karena tadi seperti disampaikan Donna ketika divonis cancer, kemudian bisa menjadi survivor, kemudian dia menulis semua curahan hatinya, bagaimana dia melihat kehidupan itu tidak akan seperti yang sebelumnya, dia berusaha untuk make the most out of it gitu kan. Tugas saya sebagai suami cuma satu, mendukung dia sepenuhnya gitu. Nah, lalu mulailah berjalan proyek ini dan kita membuat label itu sebenarnya Alunan Musik Abadi itu adalah singkatan dari nama saya dan nama anak-anak untuk Ibu Donna, untuk ibu dari anak-anak, untuk istri saya juga. Jadi Alunan Musik Abadi AMA itu nama saya Agung, Matthew dan Alex. Jadi cita-citanya mulia, harapannya kalau bagaimana jika hubungan dengan keluarga, kami merasa bahwa ini akan justru semakin solid karena satu keluarga kita mendukung. Itu yang utama tuh adalah support system ya. Jadi mau berkeluarga, mau mungkin nanti menempuh pendidikan, mau S3, S2 itu juga nggak akan mengganggu ya. Bahwa perjalanan musik yang punya visinya sendiri, punya timelinenya sendiri ya. Itu aja udah dikejar, gitu kan. Next. Kita kasih kesempatan berapa, Mas? Dua lagi. Pertanyaan Pak Wayan dulu deh. Silakan. Mana mikrofonnya tadi? Boleh Pak Wayan? Ini dari Bali, Kak. Halo, Bapak. Udah diimport ke Bekasi. Karena kan saya Wayan Bagiatana dari lewalensa.com. Selamat perilisan mini albumnya ya buat Duo Antonia. Pertanyaan saya, dari beberapa lagu kan dengan jenis musik karakter yang berbeda ya, ada yang beat, ada yang menggalau gitu. Nah sekarang juga kan Kak Donna kan punya semacam songbank ya, yang artinya mungkin siap akan dikeluarkan. Jenis yang lagu berkarakter musik seperti apa yang lebih disukai oleh Kak Donna juga dengan Kak Milen? Nah, itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, pada waktu pertemuan, apa sih penyesuaian yang dilakukan oleh Kak Donna ke Kak Milen dan Kak Milen
ke Dona. Pasti masing-masing kan membawa perbedaan ya yang harus disesuaikan sehingga membentuk duo Antonia ini sehingga bisa menyatu dalam lagu-lagu yang dirilis nantinya gitu dan yang sekarang juga. Terima kasih. Siap, silakan dijawab. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya coba jawab. Jadi ya lagu-lagu yang kami siapkan nih genrenya masih sama ya, pop hangat manis dan ada soulfulnya gitu. Dan kebetulan Milen juga sama ya, Sama, kita kesukaannya. genrenya ya. Jadi itu kebetulan yang luar biasa juga sih. Ada yang upbeat, ada yang danceable, ada juga yang galau-galau. Karena entah kenapa ya, kok Indonesia tuh seneng banget lagu galau gitu. Jadi kita siapin juga lagu-lagu galau di project berikutnya. Terus pertanyaan selanjutnya itu karakter ya, menyesuaikan karakter ya Pak pertanyaannya. Yang saling disesuaikan oleh masing-masing, apa sih kesulitan dan apa yang disesuaikan? Oh, Pada waktu bertemunya. pada waktu pertama kali bertemu. Oke. Aku bantu jawab ya? Boleh, boleh. Oke, menurut aku sih pasti setiap individu tuh punya referensi masing-masing ya mengenai musik gitu. Cuman karena kita selalu berdiskusi dan kita juga punya genre yang sama dan kita punya misi dan tujuan yang sama, nah di situ ternyata ada titik temu dan akhirnya dari kita berdua memutuskan untuk membuat duo ini, tuh Mas. Saya coba tambahkan lagi ya. Jadi selain itu, selain memang saya jatuh cinta banget sama suaranya Milen tuh memang orang yang tanggung jawab gitu, pekerja keras. Iya, dia hard worker banget. Jadi dan semua lagu yang saya ciptakan tuh dibawakannya jadi enak banget gitu. Saya suka banget pokoknya. Jadi awalnya juga saat bertemu Kak Dona, Milen aku punya lagu ini. Nah setelah aku dengerin ternyata wah aku suka banget lagu ini, cocok sama karakter aku gitu. Jadi ya aku semakin tertantang dan tertarik untuk ada di project ini gitu bareng Kak Donata nih. Pak Wayan gimana terjawab ya? Jadi memang tidak ada banyak penyesuaian karena sedari awal memang udah klop ya. Iya. Ternyata suaranya sesuai apa yang gue cari nih gitu. Dan kemudian materi lagunya juga cocok gitu Pak Wayan. Next, Mas Denny, silakan. Ini jurnalis musik andalan juga nih. Mesti banget dijelasin. Saya dari Opsi. Oke, saya Kenny dari Boleh Musik. Kamu selamat dulu ya untuk perilisan album ya. Mungkin tadi saya agak lewat ini kenapa namanya duo Antonia tuh dari mana sih inspirasinya? Terus kenapa nggak Milen and Dona gitu misalnya? Itu pertama. Terus kedua, dia kan tadi dibilang musiknya banyak dari pop soulful ya. Nah sebenarnya background influence musik dalam bermusik terutama Mbak Dona tuh mencipta lagu tuh siapa sih, dari mana sih inspirasi posisinya? Terus juga kalau Milen siapa sih yang jadi role model dalam bernyanyi gitu? Udah gitu, makasih. Siap. Jadi pertanyaan pertama adalah ini kenapa mengambil namanya duo Antonia? Terus kemudian pertanyaan kedua adalah look up-nya ke siapa nih? Kak Milen dalam bernyanyi dan Kak Dona dalam mencipta lagu. Silakan. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas ya. Untuk nama duo Antonia, jadi Antonia itu nama tengah saya. Dan kenapa duo Antonia? Karena memang sayalah yang foundernya gitu ya, menciptakan lagu ini dan Milen yang menyanyikannya sebagai lead vokal. Dan juga Antonia itu memiliki arti yang bagus, yaitu priceless atau tak ternilai harganya. Jadi kami berharap duo Antonia ini bisa memberikan ini ya nilai kepada para pendengarnya, dan juga duo Antonia ini sangat berharga untuk kami berdua. Terima kasih. Untuk inspirasi ya. Iya. Aku dulu bentar ya Milen. Oke. Kalau inspirasi dalam menulis, saya tuh suka banget sama Mbak Dewi Lestari. Jadi dia itu kata-katanya sederhana, mudah dipahami, menyentuh hati, menyayat emosi. Jadi kalau dibilang inspirasi, Mbak Dewi Lestari sih inspirasi saya dalam menulis. Kalau Milen? Kalau inspirasi saya sih
saya terinspirasi dari Ariana Grande. Kenapa? Karena selain badannya yang kecil-kecil, mungil gitu ya, kayak Sama ya, momilen. mirip, tapi dia juga mempunyai teknik vokal dan penguasaan panggung, juga interpretasi yang baik gitu kepada para penontonnya gitu, mempunyai unik dan ciri khas sendiri. Jadi itu menjadi suatu inspirasi buat saya gitu, pengen banget nih kayak dia gitu sih. Jawabin? Aman ya? Aman. Ini jawaban dari pertanyaan ini menutup sesi Q&A sore hari ini.